Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Saya ajak semuanya berdiri. Mari kita satukan hati dalam berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini, buat kasih karunia-Mu yang baru kembali dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini, di hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah terus memberikan kami kesehatan. Terima kasih karena Kau terus memberikan kami kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Kau terus menyertai kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersuka cita pagi hari ini, kami mau terima berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semua jemaat katakan, amin. Bisa berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin, haleluya. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
indah dari Allah kita, amin. Tidak ada yang semegah dari pribadinya.
kembali duduk jemaat. Biarlah setiap hidup kita didapati menyenangkan Dia. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah
Pagi ini hanya Engkau saja yang ditinggikan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami teduhkan hati kami untuk kami belajar dari firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami, Tuhan mengajar kami, Tuhan menunjukkan hal-hal yang salah yang membuat kami terjebak dalam berbagai macam keruwetan kehidupan. Tuhan juga membimbing kami bagaimana kami menyelesaikannya dan menolong kami untuk terus terdidik di dalam kebenaran, supaya setiap kebenaran yang terwahyukan kepada kami itu kemudian menjadi sebuah kehidupan yang natural untuk terus diresponi dengan sikap hati yang benar. Kami siap terima firman-Mu, bicara kepada kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan bersama-sama belajar hari ini. Kita ada di minggu terakhir di bulan April. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mencermati apa yang di-sharingkan, kebenaran-kebenaran yang kemudian tersampaikan kepada kita sejak bulan Januari kemudian sampai hari ini, semua itu merupakan satu perjalanan, bukan hanya menolong kita menjadi orang yang kuat, ya, tapi juga mengarahkan kepada kita untuk terus bertumbuh dalam kualitas-kualitas Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya kita berbuah bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar betapa pentingnya kemudian kita merenungkan firman Tuhan, dan firman yang terwahyukan kepada kita itu kemudian menolong kita supaya kita menjalani kehidupan yang berkemenangan tiap-tiap hari, ya, bukan hanya seminggu sekali tapi tiap hari. Firman Tuhan kemudian lewat Roh-Nya yang kudus mengajar kita, menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak berhenti hanya mengajar kita dengan memperlihatkan kesalahan kita, tapi menolong kita bagaimana kita kemudian berubah, memperbaiki perilaku kita, bertobat dari semua cara hidup yang salah. Lalu Bapak Ibu, kemudian itu menjadi sebuah cara hidup, gaya hidup yang terus kita bangun. Lalu kita pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang terdidik di dalam kebenaran, sehingga meresponi setiap kebenaran firman Tuhan itu secara natural. Kita punya sikap hati yang patuh dan taat. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk belajar, melanjutkan kembali betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya mau kasih tema penopang kehidupan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa kita bukan manusia super, betul? Kita bukan manusia yang kuat di dalam segala hal. Kita tahu bahwa setiap orang punya kelemahan-kelemahan. Di area-area di mana kita belum memahami kebenaran, maka di area itu kita belum mengalami kemajuan, kita belum mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kenapa Roh Kudus kemudian menolong setiap kita supaya kita ini masuk dalam seluruh kebenaran, sehingga tidak ada sisi sedikit pun bagi setan, iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa ini penting kita belajar penopang kehidupan? Karena kita orang yang terbatas. Kita ini sedang dalam proses bertumbuh. Ada area-area kehidupan kita di mana kita masih terus berjuang. Nah, karena kita sadar bahwa kita tidak sempurna dalam semua area kehidupan kita, kita perlu ditopang untuk membuat kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat ayat ini terlebih dahulu. Di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga,
Bapak Ibu perhatikan ya. Firman Tuhan berkata demikian, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia di sini adalah pribadi yang telah menyelesaikan karya penebusan, lalu kemudian dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itu sebabnya waktu dia ada di dunia, dia berkata, waktu kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Sebab dia memang wujud gambar rupa daripada Allah, sehingga manusia bisa mengalami Tuhan. Nah, tapi saya tidak mau membahas dua hal ini. Saya mau mengacu kepada satu poin ini, bahwa Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Sekali lagi, Yesus menopang segala sesuatu, termasuk kehidupan kita, termasuk alam semesta, termasuk semua peredaran langit, bintang, matahari, alam semesta. Itu ditopang oleh firman-Nya. Bahkan dikatakan firman yang penuh kekuasaan. Penuh kekuasaan. Bapak Ibu, saya ingin kita menangkap pesan ini, bahwa firman Tuhan itu menopang kehidupan segala sesuatu, termasuk kehidupan kita. Menyadari bahwa kita lemah, menyadari bahwa kita terbatas, menyadari seringkali kita lalai, seringkali kita nggak taat, seringkali kita nggak setia, seringkali kita sulit untuk bertahan menghadapi perjuangan kehidupan. Oleh karena itu, Yesus sangat tahu, ya. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, Alkitab beritahu kepada kita, kalau kita mau tetap kuat, maka kita perlu ditopang. Betul? Ya. Sesuatu benda atau pohon yang mau roboh kemudian ditopang sama satu bambu gitu, ya. Lalu pohon ini nggak jadi roboh karena pohon ini mungkin kita sayang ya, daripada jangan sampai tumbang dah gitu. Lalu kita sanggah dengan bambu ya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau penyangga ini, penopang ini, bambu ini dilepaskan, kira-kira apa yang terjadi dengan pohon ini? Jatuh, tumbang. Berarti penopang ini dibutuhkan enggak? Iya. Penopang ini kuat enggak? Iya. Tahukah Bapak Ibu, Alkitab mau beritahu kita bahwa orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pemazmur berkata, Daud bilang begini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kenapa? Karena firman Tuhan penuh kekuasaan. Firman Tuhan menopang hidup saudara sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Nah, mari coba lihat ini sebentar Bapak Ibu. Roma 11 ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Bapak Ibu, Paulus sedang bicara kepada jemaat di Roma. Ya, di ayat-ayat sebelumnya Paulus bilang begini, kalau buah sulung itu kudus, maka kuduslah semuanya. Nah, kalau akar itu kudus, maka ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu harus kudus, betul? Ya, kalau akar kudus, ya maka carang-carangnya, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, daunnya itu semua kudus karena menerima dari sumber yang kudus. Artinya sederhana Bapak Ibu Saudara, Alkitab sedang mau beritahukan kepada kita bahwa Tuhan mau, karena Dia pemenang, Dia mau kita pemenang kehidupan.
Ya, karena dia kudus, dia mau kita kudus. Karena dia orang yang murah hati, pribadi yang murah hati, dia mau kita juga menjadi pribadi yang murah hati. Tapi Paulus mengingatkan begini, ya Israel itu adalah cabang-cabang asli. Karena ketidaktaatan kemudian dia dipotong. Nah kita ini cabang yang liar, dicangkokkan. Dia berkata begini, ingat bukan kamu yang menopang akar, akar yang topang kamu. Jadi jangan sombong, kalau yang asli aja bisa dipotong, apalagi yang cuma cangkokan. Artinya benar-benar jalani kehidupan seperti yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita mengerti bahwa betapa pentingnya firman Tuhan bagi setiap kita orang-orang percaya. Sangat disayangkan kalau kita adalah murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen, tapi nggak suka bergaul dengan firman. Bagaimana mungkin kita bisa tetap kuat? Bagaimana mungkin kita bisa menguatkan orang lain sementara kita sebentar lagi jatuh, terkapar, dan kalah? Tapi Alkitab kasih kita solusi bahwa firman Tuhan itu penuh kekuasaan. Firman Tuhan yang terwahyukan kepada kita bukan hanya mengajar kita, tapi dia menolong kita terdidik di dalam kebenaran. Nah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menopang Bapak Ibu, ya. Untuk apa? Untuk terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Nah, coba apa yang disarankan oleh Alkitab? Yakobus bilang begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Waktu firman Tuhan menerangi kita, jangan dipertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Kita harus bertobat, kita harus berubah. Lalu selanjutnya, dan terimalah dengan lemah lembut. Jangan ditolak, jangan dilawan ketika firman Tuhan sedang mendidik kita. Ketika firman Tuhan sedang menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, jangan dilawan. Jangan memberontak. Alkitab berkata terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang apa? Berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kenapa dia berkuasa menyelamatkan jiwa kita? Karena firman Tuhan itu penuh kekuasaan. Amin. Firman Tuhan itu punya otoritas yang luar biasa. Dia punya daya cipta, daya ubah. Itu firman Tuhan. Segala sesuatu ditopang oleh firman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang memiliki firman Tuhan. Nah, Yakobus menyarankan kepada kita, kalau kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan sharing pengajaran firman Tuhan, pastikan begini, punya sikap hati yang lembut, ya. Supaya apa? Supaya firman itu tertanam dalam hati kita. Nanti kita akan belajar bagaimana selanjutnya firman Tuhan itu berotoritas bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kata menyelamatkan itu bahasa aslinya sodezo, tapi tulisannya S-O-Z-O. Sozo kalau baca, tapi kalau didialekkan sodezo, ya. Artinya menyelamatkan. Menyelamatkan seperti apa? Nah, bahasa asli ini kemudian memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita bahwa kalau saudara dan saya memiliki firman, maka saudara akan terjaga, terlindungi. Karena firman Tuhan, kata sodezo itu menyelamatkan dari bahaya dan kehancuran. Jadi waktu saudara punya firman Tuhan itu menolong saudara terjaga dari semua kehidupan yang akan dihancurkan. Dari upaya-upaya musuh yang mencoba membuat saudara tetap ada dalam bahaya. Lalu kemudian saudara akan mengalami kehancuran. Apa cuma itu? Enggak. Selanjutnya dikatakan kata menyelamatkan, sodezo ini menyelamatkan kita dari kejahatan yang menghalangi kita
mengalami pembebasan dari Tuhan. Jadi orang-orang yang memiliki firman Tuhan di dalam hatinya, firman itu menolong kita supaya kita terselamatkan dari apa? Dari upaya-upaya si jahat, ya, yang mencoba menghalangi saudara mengalami kemerdekaan, saudara mengalami pembebasan dalam kehidupan saudara. Supaya saudara tidak terbelenggu, saudara tidak ada di dalam lingkaran masalah yang tidak putus-putusnya. Ya, kejahatan mencoba menghalangi saudara, tapi firman Tuhan akan menyelamatkan saudara, menolong saudara, menunjukkan jalan bagaimana saudara menang atas masalah-masalah itu. Nanti kita akan lihat hal itu. Ya. Pengertian yang berikutnya, dikatakan kata zodezo itu tetap aman dan sehat. Saudara bisa bayangkan, firman yang tertanam di dalam hati bukan berhenti di pikiran, tapi dalam hati itu akan membuat gini, saudara tetap aman. Beberapa orang saya seringkali tanya, waktu saya di Rembang, ada satu ibu saya tanya begini, usia mungkin waktu saya tuh di sana dia sudah usia 60-an. Saya bilang begini, tante sudah percaya Yesus, kenapa nggak mau dibaptis? Dia bilang begini, kalau saya dibaptis, nanti saya nggak bebas lagi. Wah, saya kan nggak bisa bohong. Loh, masih punya niat mau bohong orang? Dia bilang gitu. Enggak sih, cuma kan, aduh nanti saya nggak boleh ini, 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 nggak boleh ini. Loh, justru sebaliknya. Waktu kita menyatakan diri kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Seperti waktu kita beli tanah kosong, lalu kemudian kita pagari. Nah, pagar itu menunjukkan bahwa tanah ini ada pemiliknya. Betul? Iya kan? Nah, kita itu dipagari oleh firman Tuhan. Tujuannya begini, kita supaya tetap aman. Selama kita ada di dalam firman Tuhan, saudara akan terjaga, saudara akan terpelihara, saudara akan terjamin, saudara akan terlindungi. Seringkali yang membuat kita mengalami banyak kesukaran adalah gini, kita buka pagar itu. Bukan Tuhan yang buka, kita yang menerobos keluar, sehingga ada ruang bagi setan untuk masuk dan mengacaukan kehidupan kita. Nah, perhatikan begini, bahwa kata menyelamatkan itu, jadi kalau waktu saudara menerima firman Tuhan, saudara bukan hanya terjaga dari bahaya dan kehancuran, saudara bukan hanya terjaga dari upaya-upaya kejahatan yang akan menghalangi saudara mengalami kemerdekaan dan pembebasan dari Tuhan, tapi juga membuat saudara aman dan sehat. Kita berkata hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Apakah cuma itu pengertiannya? Enggak. Kalau saudara memiliki firman Tuhan akan menjadikan kehidupanmu baik. Lalu firman Tuhan akan menjaga saudara supaya saudara tetap dapat mengalami pemulihan kesehatan. Ternyata firman Tuhan itu bisa memulihkan, menyembuhkan. Memulihkan kesehatan berarti kesehatan kita dikembalikan ke kondisi awal, kondisi yang sehat. Jadi firman Tuhan itu obat buat kita. Apakah cuma sampai di situ? Enggak. Firman Tuhan itu kemudian menjadikan kehidupan kita utuh. Itu pengertian menyelamatkan. Waktu saya melihat ini, wow, firman Tuhan yang tertanam di dalam hati itu menyelamatkan saya dari bahaya kehancuran, ya, menyelamatkan saya dari upaya si jahat untuk membuat saya tidak bisa mengalami kemenangan dalam Tuhan. Kemudian bukan hanya itu, dia menolong saya tetap aman dan sehat. Dia menjadikan semuanya baik. Lalu kemudian dia memulihkan kesehatan, dia membuat semuanya menjadi utuh. Itu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, betapa pentingnya firman Tuhan bukan dalam hidup kita? Halo? Setelah kita melihat apa yang dapat dilakukan oleh firman Tuhan, apa yang bisa dikerjakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita, bukankah seharusnya pengejaran kita adalah bagaimana kita kemudian terbangun dalam sebuah budaya
kesukaan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena jelas orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, dia akan mengalami penyelamatan-penyelamatan seperti itu tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya coba masuk dalam perenungan-perenungan dan saya temukan ada karakteristik-karakteristik firman Allah. Ya. Nah, saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara dengan cepat, ya, minimal 3 yang saya dapati di dalam Alkitab. Yang pertama, itu disebut sebagai firman kebenaran. Ya. Kita coba lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan ayat 14. Di dalam Dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa firman Tuhan, ya, salah satu karakteristik atau sifat firman Tuhan adalah firman kebenaran. Ya, firman kebenaran ini adalah Injil keselamatan, kabar baik, firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti kebenaran-kebenaran. Ya, di dalam kehidupan kita kan bukan hanya bicara soal bagaimana beribadah, tapi di dalam kehidupan yang kita jalani ini ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita buat kan. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Nah, firman kebenaran akan menolong kita untuk mengerti mana yang benar, mana yang salah. Firman kebenaran kemudian menerangi kita dan memberitahukan, mengajar kita kebenaran-kebenaran yang harus kita patuhi, kebenaran-kebenaran yang harus kita taati. Sehingga dalam pilihan-pilihan kita diberi oleh Roh Kudus kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang salah, mana yang benar, mana yang kehendak Allah dan mana kehendak daging kita atau kehendak si jahat. Firman kebenaran kemudian menolong kita untuk bertumbuh dalam kualitas-kualitas karakter-karakter Yesus. Ya, itu Injil keselamatan. Nah, saudara coba lihat ini. Dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terjemahan lain, suatu buah yang sulung. Ya, jadi dengan firman kebenaran, saudara diberi oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, diwahyukan oleh Roh Kudus, disingkapkan kebenaran-kebenaran yang menolong kita bertumbuh pada keserupaan dengan Kristus dalam hal apa? Memilih dan membuat keputusan. Ya, kita diterangi, oh ini tidak baik, ini yang benar, ini yang seharusnya kita lakukan, ini jangan, gitu ya. Jadi kita ditolong dengan firman kebenaran. Ya, nah, tapi hidup kita kan bukan hanya soal membuat pilihan, membuat keputusan. Ya, di dalam kehidupan kita, bukankah kita dapati ada begitu banyak tantangan? Ada musuh yang tidak pernah berhenti dan menyerah untuk menjatuhkan kita. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Bukan hanya memilih, ini boleh, ini tidak boleh, ini salah, ini benar. Bukan hanya, kehidupan tidak hanya sekedar membuat pilihan-pilihan dan keputusan. Tapi di dalamnya kita temukan bahwa perjuangan kehidupan kita dapati ada banyak tantangan-tantangan.
ada musuh, ada setan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah, secara konsisten mengawasi kita 24 jam untuk menemukan titik-titik kelemahan kita, menyerang kita di area itu dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan kita, membuat kita ada dalam keadaan yang terpuruk, lalu tidak mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita menyerah. Oleh karena itu, salah satu karakteristik firman Tuhan yang kedua itu adalah firman kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kemampuan yang datang daripada Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya. Bapak Ibu, di dalam tantangan-tantangan kita butuh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, coba lihat Bapak Ibu, Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Dalam perpisahannya Paulus kemudian bicara kepada orang-orang yang dia layani. Dia berkata, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu. Bapak Ibu ketahuilah bahwa kasih karunialah yang kemudian membuat kita ini tetap kuat. Amin. Ya, tidak ada satupun kita yang bisa kuat menjalani kehidupan dan tetap dalam kehendak Tuhan tanpa topangan kasih karunia. Paulus saja bilang begini, aku ada sebagaimana aku ada seperti sekarang ini. Itu karena kasih karunia, bukan karena kekuatanku. Kasih karunia yang bekerja di dalam aku, yang membuat aku gini, cakap menanggung segala perkara. Dia hadapi banyak tantangan, dia hadapi banyak kesulitan, dia hadapi banyak musuh. Tapi yang membuat dia tetap kuat, yang membuat dia bisa bertahan, yang membuat dia bisa terus melangkah maju, itu karena apa? Kasih karunia. Itu sebabnya dalam perpisahannya dia tahu, aku gak bisa jaga kalian terus, aku gak bisa dampingi kalian terus, aku gak bisa bersama-sama dengan kalian terus. Itu sebabnya aku menyerahkan kalian ke dalam tangan Tuhan. Dan apa? Firman kasih karunia-Nya. Firman yang kemudian menguatkan kita. Firman yang kemudian memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa bertahan dalam semua kesulitan-kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi. Firman kasih karunia yang kemudian membuat kita tetap bisa melangkah maju. Ada banyak firman kasih karunia yang kemudian bisa menguatkan kita. Bapak Ibu harus memiliki firman-firman yang seperti ini. Contoh, Mazmur 46 ayat yang kedua berkata demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Waktu kita baca, waktu kita terima firman ini kemudian tiba-tiba memberikan kepada kita kekuatan bahwa aku tidak sendiri. Aku punya Allah yang sanggup menolong saya. Dia itu penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Aku mengalami pertolongan Tuhan. Tiba-tiba kita jadi kuat. Itu firman kasih karunia. Firman yang kemudian membuat tiba-tiba dari dalam kita ada divine influence, ada pengaruh ilahi yang kemudian membuat kita bisa bertahan untuk tetap setia, untuk tetap berkata tidak kepada dosa. Wow, itu firman kasih karunia. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Berarti aku bisa kuat. Waktu kita baca itu, Tuhan bisa memberi aku kekuatan untuk hadapi semuanya. Kita butuh firman kasih karunia. Bukan hanya firman kebenaran yang cuma mengajar kepada kita ini benar, ini salah. Enggak. Tapi di satu sisi ada firman kasih karunia yang kemudian Tuhan singkapkan kepada kita. Di masa-masa sulit tiba-tiba firman itu datang. Itu firman kasih karunia. Ya, Mazmur 91
bahwa Tuhan itu akan menjaga kita. Dia perintahkan para malaikat berjaga-jaga di sekeliling kita. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan menyentuh kehidupan kita. Itu firman kasih karunia. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ya, wow, itu firman yang kemudian membuat kita kuat. Contoh lagi, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dalam kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, waktu kita dapat firman Tuhan itu, kita merasakan gini, ada kekuatan dalam diri kita. Aku perlu diam di dalam hadirat Tuhan. Aku perlu datang menanti-nantikan Tuhan. Supaya aku tetap kuat, aku bisa bertahan. Aku akan tetap melangkah maju. Aku akan tetap setia. Yang lain akan mundur, aku akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba kita jadi kuat. Itu firman kasih karunia, Bapak Ibu. Oke, yang pertama firman kebenaran, ya, kemudian menerangi kita sehingga kita bijak dalam membuat pilihan dan keputusan. Tapi dalam tantangan dan persoalan kehidupan kita, kita butuh topangan kasih karunia Tuhan. Firman kasih karunia akan mengerjakan hal itu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, firman iman. Bapak Ibu, saya percaya bahwa coba kita lihat kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani ini kan bukan seperti yang saya bilang. Ada kehidupan-kehidupan yang harus kita membuat pilihan, membuat keputusan, lalu kita juga menghadapi tantangan, lalu kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musuh yang tidak tahu menyerah, yaitu iblis dan semua antek-anteknya. Tapi bukankah dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita dapati dalam perjuangan kita? Kita butuh yang namanya mujizat. Halo? Ada persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang mana kita tahu bahwa kita perlu Tuhan turun tangan. Kita butuh mujizat. Dan saya percaya mujizat sampai hari ini tetap ada. Itu bagian firman iman. Bukankah Yesus seringkali berkata, jadilah sesuai imanmu. Peristiwa apa? Mujizat. Manusia gak bisa tolong, tapi kemudian Tuhan turun tangan. Saya mau memberikan penekanan-penekanan ini dalam kehidupan saudara. Pada poin inilah saya ingin memberikan penjelasan lebih dalam buat Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Paulus memberitakan firman kebenaran, dia juga menyampaikan firman kasih karunia. Tapi ada satu berita yang dia juga sampaikan kepada setiap kita, bahwa firman iman. Ya, Bapak Ibu, coba kita lihat ayat selanjutnya di ayat 9. Nanti baru kita akan coba kupas pelan-pelan, ya. Ayat 9, sebab itu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sodezo. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Jadi apa yang ada di dalam hatimu, yang Yakobus bilang, biarkan firman itu diterima dengan lembut, tertanam dalam hati. Kemudian firman itu ada di mulut kita untuk diucapkan, sehingga telinga kita mendengar. Waktu telinga kita mendengar, tersimpan dalam hati, iman tumbuh, kemudian diucapkan, didengar, iman tumbuh, tertanam dalam hati, diucapkan.
Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap kali perkataan firman yang diucapkan menjadi firman iman, itu selalu mengubah situasi. Ya. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi nggak cukup percaya dalam hati. Saudara perlu mengucapkan perkataan firman yang terwahyukan dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami penyelamatan daripada Tuhan atas semua kemelut, atas semua persoalan, kesukaran yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan itu disampaikan kepada semua orang. Orang mendengar, apalagi hari-hari ini ya. Bapak Ibu bisa mau dengar khotbah model apapun, Bapak Ibu bisa searching di YouTube. Ya, banyak sekali kebenaran itu disebarluaskan, diberitakan kepada semua orang. Tapi dengar baik-baik, hanya orang yang kemudian meresponi firman itu dan membiarkannya tertanam dalam hatinya, lalu memperkatakan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan menjadi firman iman. Itu bukan firman kosong, itu bukan firman yang biasa, itu firman iman. Nanti saya akan kasih Bapak Ibu contoh-contoh dalam Alkitab, bagaimana ketika firman itu kemudian diperkatakan, ya, lalu perkara yang ajaib terjadi dalam hidup mereka. Nah, di mana firman itu? Di manakah firman itu tadi? Alkitab bilang, firman itu dekat, tidak jauh dari hidupmu. Ada di mana? Di mulutmu dan di dalam hatimu. Itu firman iman. Kadang-kadang yang ada di hati sama yang kita perkatakan itu beda. Oh iya, kita percaya. Ada orang yang percaya bahwa dia percaya Tuhan hebat. Dia percaya Tuhan berkuasa, dia percaya Tuhan sanggup lakukan segala perkara, tapi kata-katanya yang keluar dari kata-katanya itu sama sekali tidak menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Bagaimana imannya kemudian bisa bekerja menyelamatkan dia? Hati-hati dengan perkataan kita. Tuhan pernah bilang kepada Musa, apa yang dikatakan oleh mulut, itu yang akan aku kerjakan. Waktu saudara mengucapkan perkataan negatif, dengar gini, itu menjadi alasan, landasan bagi iblis untuk mengerjakannya. Loh, Tuhan dia ngomong sendiri, hidupku ini kok susah-susah terus ya, nggak pernah senang sedikit pun. Loh Tuhan, coba dia yang ngomong. Tuhan mau bilang apa? Enggak, dia cuma bercanda itu. Itu kan cuma curhatannya saja. Enggak. Enggak bisa begitu. Coba kita lihat satu ayat coba. Saya enggak tulis di sini, tapi saya ingat ayat ini. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Itu firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang, jangan jadi hamba uang, jangan tamak. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab orang yang tamak tidak pernah kenal kata cukup, betul? Orang yang berkelebihan tidak bisa memaknai hidup cukup. Tapi orang yang kekurangan, orang yang lagi susah, miskin, itu sangat bisa menghargai dan memaknai yang namanya kata cukup. Betul Bapak Ibu? Kalau kita dalam kelimpahan, kita tidak ngerti kata cukup. Kita sulit memaknainya. Nah, kalau Tuhan izinkan kita ada dalam masalah, kalau Tuhan izinkan kita mungkin kekurangan hari-hari ini,
Tuhan bilang begini, aku tidak tinggalkan engkau. Tuhan tidak bilang gini, nanti aku kasih uang ya. Enggak. Tuhan bilang begini, kalau kau dalam keadaan seperti itu, ingat ini baik-baik. Aku sekali-kali tidak tinggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau sendiri. Janganlah kamu, kenapa jangan? Karena, katakan karena Allah telah berfirman. Jadi alasan buat kita kemudian bertahan, berjuang, tetap setia, itu karena Tuhan sudah ngomong bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Coba, Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu kekurangan tapi disertai Tuhan, atau Bapak Ibu berkelimpahan tanpa penyertaan Tuhan? Pilih yang mana? Nggak milih kan? Karena kita mau dua-duanya, berkelimpahan dan disertai Tuhan. Itu kita. Tapi Tuhan bilang begini Bapak Ibu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 bilang begini, sebab itu, sebab apa? Sebab Tuhan telah berkata Dia tidak akan tinggalkan aku. Tuhan telah berkata bahwa Dia tidak akan membiarkan aku. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi kita mendengar dulu apa yang Tuhan katakan, baru kita mengucapkan perkataan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jangan katakan hanya apa yang kita rasakan. Jangan mengatakan apa yang dunia sedang katakan kepada kita. Jangan mengatakan apa yang keadaan sedang bicara kepada kita. Dengar perkataan Tuhan, lalu perkatakan firman Tuhan itu. Itulah firman iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, temukan firman Tuhan lebih dulu. Jangan cari jalan keluarnya Bapak Ibu. Kita tuh terbiasa cari jalan keluarnya dulu. Enggak. Temukan firman Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Dalam semua kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, beberapa peristiwa besar, saya selalu bilang begini, Tuhan mau ajar saya apa lewat peristiwa ini. Bapak Ibu masih ingat kan? Saya pernah cerita itu. Bahkan peristiwa waktu saya mengalami kecelakaan tunggal, mobil saya, rumah, kemudian ya kayak gitu kan. Saya selalu bilang ini, Tuhan mau ngajari saya apa? Ngomong sama saya. Begitu Tuhan ngomong, saya langsung bilang begini, saya tidak takut dan tidak khawatir. Dan firman itu kemudian menyelamatkan saya. Firman kemudian membuat saya tetap aman, sehat. Dia memulihkan semuanya menjadi baik. Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Sebab saya temukan ada orang-orang yang seperti saya katakan tadi, percaya sih Tuhan ada, percaya Tuhan berkuasa, tapi tidak punya firman iman. Saudara harus dapatkan firman iman. Nah, mari saya kasih contoh. Oke, coba lihat satu peristiwa ini. Kalau lihat gambarnya pasti tahu toh, seorang wanita yang mencoba memegang ujung jubah Yesus. Nah, saya bacakan kisah ini buat Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 27 sampai 34 saya bacakan saja. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia apa? Dia udah dengar. Dari mana iman tumbuh? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Dia udah mendengar apa yang Yesus lakukan. Dia udah dengar berita-berita, bukan satu kali.
berkali-kali. Dia udah dengar apa yang Yesus ajarkan. Dia udah dengar. Lalu kemudian Bapak Ibu dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia mendengar, tanam dalam hati, iman tumbuh. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saya mau tanya, dalam peristiwa ini ada banyak orang berkerumun di samping kiri kanan Yesus. Yesus tanya gini, siapa yang menjamah jubah? Aku merasa ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Petrus bilang gini, guru, orang banyak berkeliling mendorong-dorong engkau. Tapi coba lihat, ada begitu banyak orang sentuh Yesus, tapi nggak ada mujizat. Ada yang senang, wah, gitu. Kalau zaman sekarang mungkin Tuhan selfie sebentar gitu kan. Kalau sekarang, saya percaya ribuan orang ikut Yesus dan banyak yang butuh mujizat. Alkitab tulis setiap hari mujizat Yesus kerjakan. Dia sembuhkan orang sakit. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang sakit. Coba, tapi waktu itu begitu banyak orang menyentuh Yesus, nggak ada yang sembuh. Yesus tidak merasakan sesuatu keluar dalam dirinya. Dia firman Allah. Kristus adalah firman Allah. Dia firman yang penuh kekuasaan. Nah, perempuan ini udah dengar tentang Yesus, tersimpan dalam hatinya. Kemudian dia berkatakan, asal ku jamah saja. Selanjutnya ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu apa? Telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Kita mau mengalami itu? Saudara punya firman iman. Saudara punya firman iman. Nanti saya tunjukkan bagaimana firman iman itu. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat lagi satu kisah. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 25 sampai 29 ya. Dikatakan demikian. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus berkata kepada dia bahwa roti ini disiapkan buat anak-anak, bukan untuk anjing. Kasar kan? Kasar. Ya. Tapi ayat 28, Bapak Ibu lihat. Tetapi perempuan itu menjawab. Dia kemudian berkata, yang kau katakan itu benar Tuhan. Tidak ada yang salah. Yang kau katakan itu benar, aku percaya. Aku tidak menyangkalnya, aku tidak melawan, aku tidak menolak, aku tidak memberontak. Benar yang kau katakan, tapi anjing yang di bawah meja juga dapat remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena apa? Kata-katamu itu. Paulus bilang begini, aku percaya karena itu aku berkata-kata. Aku pistis, iman, makanya aku berkata-kata.
Yesus bilang, karena imanmu, karena kata-katamu. Lalu dia bilang ini, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anak itu. Saya mau soroti dari Injil Matius. Coba Bapak Ibu lihat Injil Matius ini. Matius 15 ayat 22 sampai 25. Jadi sebelum Yesus berkata, biarkan anak-anak ini makan biarlah anak-anak kenyang dahulu. Nah, ada satu perkataan, satu cuplikan kisah yang dicatat oleh Matius untuk melengkapi ini. Nah, saya baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ingat, dia sudah mendengar tentang Yesus. Dari mana? Bapak Ibu coba perhatikan. Waktu dia berseru, dia berteriak, dia berkata kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tahukah Bapak Ibu? Itu pengenalan yang sangat dalam. Dia sedang berkata gini, engkau Mesias. Karena Mesias datang dari keturunan Daud. Dari mana dia tahu? Kenapa dia bilang, engkaulah Tuhan anak Yusuf. Itu kan yang benar. Kalau dia cuma dengar berita silsilah saja. Tapi dia bilang begini, engkau Tuhan anak Daud. Wow, itu pernyataan iman. Dia tahu begini, Yesus itu Mesias. Yesus itu Tuhan, makanya dia tidak menyerah. Waktu Yesus berkata, aku datang untuk Israel. Dia bilang gini, Tuhan, tolonglah. Kasihanilah aku. Baru kemudian Yesus berkata, tidak baik. Roti yang disediakan untuk anak-anak ya harusnya untuk anak-anak. Lalu dia berkata, benar. Setelah lihat, dia tidak pernah mundur dengan perkataan imannya. Itu dikatakan, dapat tantangan dia ucapkan lagi. Dapat mungkin perlakuan yang tidak menyenangkan, dia tetap berkata, aku tetap percaya kau Mesias, anak Daud. Wow, dari mana pewahyuan ini kalau bukan pertolongan Tuhan? Berarti dia sudah sangat suka mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu, lalu Yesus berkata kan, karena kata-katamu. Pergilah sekarang, karena setan itu sudah keluar. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki firman iman? Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu sah. Ini ayat yang terakhir. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman itu dasar. Apa yang kita harapkan? Ya. Nah, dasarnya adalah iman, betul? Kita mengharapkan pemulihan, dasarnya harus iman. Kita mengharapkan kemenangan, dasarnya iman. Iman adalah dasar. Oke, iman adalah bahan bakunya. Dari mana iman itu datang? Iman datang dari pendengaran akan firman. Firman yang penuh kekuasaan, firman yang bisa menopang kita. Bukan hanya membuat kita bijak dalam memilih kehidupan, bukan hanya membuat kita kuat, bisa bertahan, bisa melangkah maju dalam berbagai macam tantangan, tapi juga firman yang bisa membuat begini, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Firman iman. Nah, perhatikan ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Dasarnya iman. Iman datang dari mana? Firman Allah. Sekarang saya mau kasih contoh buat Bapak Ibu bisa mengerti.
dasar itu seperti begini. Kayak bahan baku. Ya, materialnya. Iya kan? Ada yang, anak saya ini lagi giat-giatnya bikin cookies. Dia bikin kue. Bapak Ibu, yang ibu-ibu yang bisa bikin kue, coba kalau kita mau bikin bolu, nah misalkan kayak Ana juga nih jago nih bikin bolu. Kalau kita mau bikin bolu, maka yang pertama yang harus kita siapkan adalah materialnya. Bukan material sih, material kan bicara pembangunan ya. Bahan bakunya. Apa kira-kira yang pertama? Tepung. Apa lagi? Gula. Apa lagi? Kok yang jawab cowok, yang cewek gak bisa buat kali ya? Halo? Tepung, gula, mentega. Hah? Bahan bakunya. Telur dan lain sebagainya kan? Itu bahan bakunya ya. Saudara jangan campurkan semen ke dalam. Pasti gak jadi. Karena itu bukan bahan bakunya. Artinya begini, kita mau bikin kue, kita udah tahu bahan bakunya. Kita mau bangun rumah, kita udah tahu bahan bakunya. Iya kan? Semen, pasir, batu, kawat, besi, dan lain sebagainya. Kita tahu bahan bakunya. Nah, dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Firman iman itu adalah begini. Bagaimana kemudian kita, apa yang kita harapkan? Kalau kita mengharapkan begini, pemulihan tentang kesehatan. Maka Bapak Ibu harus ajari telinga Bapak Ibu Saudara mendengar, baca semua kisah-kisah mujizat penyembuhan. Dengarkan itu sampai kemudian imanmu tumbuh. Itu bahan materialnya. Ingat, iman dasar. Ya, iman datang dari mana? Firman. Nah, makanya apa yang kita harapkan, maka saudara harus mengumpulkan bahan-bahan bakunya. Semua firman yang bicara tentang kesembuhan, baca. Ibu ini dengar apa yang Yesus lakukan, dengar. Imannya tumbuh lalu dia berkata gini, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Apa yang dia dengar? Yesus buat mujizat. Apa yang dia dengar? Yesus sembuhkan orang lumpuh. Apa yang dia dengar? Yesus bangkitkan orang mati. Apa yang dia dengar? Yesus usir roh-roh jahat. Apa yang dia dengar? Yesus sembuhkan orang yang buta sehingga bisa melihat. Apa yang dia dengar? Hanya dengan liurnya saja dia aduk tanah, dia oleskan pada orang yang buta dan sembuh. Apa yang dia dengar? Dia dengar. Lalu dia datang kepada Yesus. Asalku jamah saja, aku sembuh. Apa yang didengar oleh perempuan Kanaan, Sirofenisia tadi? Dia dengar berita tentang Yesus. Waktu segera dia mendengar Yesus datang, wow, langsung merapat. Dan apa? Dia mulai mengatakan perkataan imannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kecintaan Bapak Ibu dengan firman Tuhan makin bertambah. Kenapa? Karena Alkitab bilang gini, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bagaimana menang atas cinta akan diri sendiri? Gampang. Belajar fokus kepada orang lain, cari kepentingan orang lain, cari kesukaan untuk bisa membangun orang lain. Baca firman Tuhan, lakukan itu. Maka kita akan melihat terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Firman-Nya. Firman yang bisa menopang semua area kehidupanmu. Engkau butuh mujizat, dia kasih kau firman iman. Kau butuh apa? Kau butuh kekuatan untuk bisa bertahan. Dia kasih firman, kasih karunia. Engkau bingung dalam membuat keputusan, memilih jalan-jalan kehidupan. Dia kasih kamu firman kebenaran. Apa yang kurang? Semua ada di dalam Alkitab.
Dia sudah berfirman. Itu sebabnya Paulus berkata begini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Kita udah belajar itu di Jumat Agung. Bahwa kita harta terbaiknya. Bagaimana mungkin Dia tidak topang hidup saudara? Ya udah siapkan semuanya. Bapak Ibu mau cari apa? Mau cari jawaban apa di dalam dunia ini? Semua ada di dalam firman-Nya. Miliki ketiganya. Firman itu akan menyelamatkan jiwamu. Akan membuat engkau terjaga dari semua bahaya dan kehancuran. Membuat engkau terjaga dari semua upaya kejahatan yang mencoba menghalangi engkau sehingga engkau tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Kalau kau punya firman, kau akan tetap aman dan sehat. Kalau kau punya firman, firman itu akan membuat semuanya menjadi baik. Dari yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Saudara butuh apa? Kau butuh firman, kau butuh mujizat, kau butuh firman iman. Kau butuh kekuatan, kau butuh firman kasih karunia. Kau sedang di persimpangan jalan, kau butuh firman kebenaran. Semuanya Tuhan sediakan buat kita. Karena dengan firman-Nya lah Dia menopang seluruh kehidupan kita. Doa saya, Bapak Ibu, jangan cuma berhenti jadi orang Kristen yang cuma ngomong aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak punya firman dalam hidupnya. Saudara akan sangat mudah jatuh. Tapi kalau kau punya firman Tuhan, kau ditopang oleh firman yang penuh kekuasaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih sungguh katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari lebih sungguh lagi katakan sama Tuhan, hidupku pasti menggenapi apa yang Kau firmankan. Firman-Mu menopang hidupku. Itu yang membuat jejak-jejak langkahku akan dipenuhi dengan keajaiban, akan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, dipenuhi dengan mujizat. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih sungguh lagi. Dia berjanji, Dia tidak akan tinggalkan engkau. Dia berjanji, Dia tidak akan membiarkan engkau. Penyertaan Tuhan, itulah esensi kehidupan kita. Mari berseru, mari berseru. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Ya, mari katakan kepada Dia, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat akan menyertai setiap langkah
Kami tahu Engkau telah tetapkan kami, supaya lewat hidup kami, Engkau dimuliakan. Lewat apa yang kami jalani, apa yang kami hadapi, apa yang kami sedang hidupi, itu bukti kebesaran Tuhan. Engkau telah berjanji kepada kami bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami seorang diri. Itu sebabnya kami berkata, kami tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh musuh kepada kami? Karena penyertaan Tuhan itu esensi kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang telah tersampaikan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, supaya setiap firman yang kami dengar, yang kami renungkan, kemudian melakukan terobosan-terobosan dalam hidup kami. Kami memiliki firman kebenaran. Kebenaran yang menuntun kami menjadi bijak, bertumbuh dalam kehidupan, pilihan-pilihan dan keputusan yang kami buat hanya untuk mengerjakan kehendak-Mu. Kami punya firman kasih karunia, itu sebabnya kami gak perlu takut. Karena firman kasih karunia berkuasa menguatkan kami, membangun kami. Dan kami punya firman iman. Bukan hanya tersimpan di hati kami, tapi itu akan menjadi bahasa kami, perkataan kami. Karena Engkau telah mengajar kepada kami, biarlah yang lemah berkata aku kuat. Biarlah yang miskin berkata aku kaya. Bapa, mulai hari ini kami pastikan setiap kata-kata yang keluar dari hidup kami itu selalu selaras dengan firman Tuhan yang kami dengar. Hamba berdoa supaya jemaat Tuhan, mereka dikuatkan, menjadi kuat bersama, menang bersama, dan kemudian mereka menghasilkan buah bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Berkati umat-Mu, jadikan mereka pribadi-pribadi yang menjadi bukti kebesaran-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.